Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antania Luncicali, NBI 14 kali 80145. Kelas Governansi C, dosen pengampu Bapak Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan isu atau kebijakan yang dari kelompok saya ambil, yaitu pencatatan dan pelaporan vaksinasi massal menggunakan PCR yang ada di Indonesia. Pengertian vaksin. Vaksin merupakan suatu produk yang mana di dalamnya terdapat unsur antigen berupa virus yang sudah mati atau dilemahkan dan juga toksin mikroorganisme yang diolah menjadi toksin atau protein rekombinan. Toksin merupakan racun yang di dalamnya sudah terdapat zat-zat lainnya. Vaksin berguna untuk membentuk perkembangan fisik autoimun, untuk membentuk perkembangan secara aktif terhadap penyakit tertentu, namun bertampak berbeda di setiap individu. Vaksin merupakan produk yang rentang masing-masing mempunyai karakteristik tertentu. Oleh karena itu, pembuatan vaksin diperlukan proses yang khusus. Mutu tiap vaksin terjamin bila proses pembuatannya dilakukan dengan tindakan yang benar dan baik. Kegiatan vaksin massal bertujuan untuk mempercepat pemberian vaksin yang ada di Indonesia. Mengapa demikian? Karena cepatnya virus COVID-19 melanda di Indonesia, sehingga membuat Indonesia banyak mengalami perubahan. Virus COVID-19 menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil tindakan dengan mempercepat atau melakukan vaksin massal dengan tujuan dapat melindungi masyarakat dari COVID-19 dan juga dapat memulihkan faktor sosial dan faktor ekonomi negara yang berdampak buruk karena virus COVID-19. Dengan diadakannya vaksin massal bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya mempercepat kegiatan vaksin, pemerintah Indonesia telah melakukan kolaborasi dengan pelayan publik seperti TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama, dan lain-lain. Vaksin merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk saat ini agar dapat memperkebal dirinya dari virus COVID-19. Kegiatan vaksin massal menggunakan kebijakan PCR. Caranya yaitu data yang dilakukan dicatat, dilaporkan, pelaporannya itu meliputi hasil pelayanan vaksin, hasil logistik vaksin, persediaan vaksin. Pencatatan tersebut menggunakan proses atau sistem elektronik sehingga dinilai cukup efisien untuk mempercepat sistem. Di dalam sistem PCR ini mempunyai sistem keamanan yang dimana data masyarakat itu tidak bisa dicuri ataupun disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi alat ini tuh benar-benar sudah terbukti bahwa alat ini itu benar-benar aman. Untuk jika ada kendala dengan APK ini, maka masyarakat dapat melakukan komplain ke PCR tersebut. Jadi di PCR itu ada administrasinya. Dan melakukan komplain itu dengan sangat tanggap bahwa gimana caranya atau bagaimana cara memulihkan PCR yang sedang mengalami kendala. Namun PCR memiliki kendala, yaitu jika banyak pengguna yang menggunakan PCR, maka PCR akan menjadi lemot. Namun tidak mempengaruhi sistem. Sistemnya tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
kegiatan vaksin massal menggunakan ini dinilai cukup efisien, sehingga dapat dengan PCKD dapat melihat sudah berapa banyak warga atau berapa banyak jiwa yang sudah divaksin. Dari keseluruhan yang ditetapkan, 208 korban jiwa yang harus divaksin, namun pada dosis ke-1 hanya 24% saja yang sudah tervaksin, yaitu 50 juta jiwa. Sedangkan dosis kedua hanya 11%, yaitu 48 jiwa. Jadi kesimpulannya, masih banyak warga Indonesia itu yang belum terdapat atau yang belum mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan kegiatan vaksin massal agar dapat menyeluruh ke seluruh Indonesia. Kesimpulannya, vaksin merupakan produk yang dibutuhkan pada saat ini, karena dengan adanya vaksin dapat membantu pemberantasan penyebaran rantai COVID-19 di Indonesia. Kegiatan vaksin massal yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan baik, karena dengan adanya vaksin yang mana sudah dilakukan kepada beberapa masyarakat ini berjalan sesuai keinginan, karena dapat mengurangi penyebaran rantai COVID-19 dan dapat sedikit memperbaiki faktor ekonomi. Karena dengan adanya vaksin saat ini sudah banyak masyarakat yang dapat melakukan aktivitas pekerjaan seperti biasanya, karena mereka sudah mendapatkan vaksin. Jadi dinilai sudah cukup aman untuk melakukan kegiatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.